Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya satu pulau bisa jadi rumah buat begitu banyak raja dan kekaisaran besar? Nah, kita bakal menelusuri perjalanan 1000 tahun sejarah Jawa yang penuh intrik. Ini kisah tentang kekuasaan, keyakinan, dan warisan luar biasa yang ternyata masih membentuk Indonesia sampai hari ini. Oke, coba perhatikan 4 titik waktu ini. Ini bukan sekedar tanggal biasa loh, ini tuh titik-titik krusialnya, momen-momen yang mengubah segalanya dalam sejarah Jawa. Mulai dari fondasi Hindu-Buddha di tahun 732, terus boom, puncak kekuasaan Nusantara di bawah Majapahit, lalu pergeseran total ke era Islam, sampai akhirnya terpecah oleh intrik internal dan kekuatan asing pada 1755. Nah, 4 momen inilah yang jadi panduan cerita kita. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari zaman para candi, lalu terbang ke puncak kekuasaan di era Majapahit, terus kita saksikan gimana para sultan bangkit, lalu kita pahami kenapa kerajaan besar itu bisa terbelah, dan terakhir kita lihat warisannya yang masih ada sampai sekarang. Oke, kita mulai babak pertama, zaman para candi. Ini tuh era fondasinya, di mana sebuah peradaban besar yang bisa membangun monumen-monumen megah dan karya sastra epik meletakkan dasar bagi semua yang akan datang sesudahnya. Jadi sebelum ada satu kekaisaran raksasa, sebetulnya ada 3 pemain utama. Semuanya berawal dari Mataram kuno, di jantung Jawa. Terus pusat kekuasaannya geser ke timur, melahirkan kerajaan Kediri, dan setelah itu Singasari. Anggap aja ini kayak 3 babak pembuka yang ngebangun fondasi budaya dan kekuasaan di Jawa. Nah, ini dia nih yang nunjukin kejeniusan politik orang Jawa zaman dulu. Bayangin deh, ada 2 dinasti besar, Sanjaya yang Hindu dan Sailendra yang Buddha. Mereka ini saingan, berebut supremasi. Alih-alih perang, Raja Rakai Pikatan melakukan sesuatu yang radikal. Ia menyatukan mereka lewat pernikahan. Dan ini bukan sekedar kawin politik biasa ya, ini benar-benar peleburan 2 kekuatan raksasa yang bakal mengubah wajah Jawa selamanya. Dan dari penyatuan ini, lahirlah sebuah warisan yang luar biasa. Ya, Candi Prambanan yang megah itu. Sebuah monumen Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, yang dibangun di era ini sebagai simbol kekuatan dan iman dari dinasti yang udah bersatu. Tapi, api kekuasaan itu nggak padam loh. Cuma pindah aja, geser ke timur. Di Kediri, kita ketemu Raja Jayabaya, seorang visioner yang terkenal banget sama ramalannya. Setelah itu, panggungnya diambil alih sama Kertanegara dari Singasari. Nah, ini raja yang ambisius banget. Visinya nggak cuma sebatas Jawa, tapi udah ngelirik sampai ke Sumatera. Oke, semua kerajaan yang kita bahas tadi, anggap aja itu pemanasan. Karena ambisi dan kekuatan yang udah dibangun berabad-abad, akhirnya meledak jadi satu nama yang bakal menggema selamanya, Majapahit. Yap, selamat datang di era keemasan. Terus, apa sih yang bikin sebuah kerajaan jadi kekaisaran raksasa? Di Majapahit, jawabannya cuma satu, Sumpah Palapa. Ini bukan janji politik biasa loh, ini tuh deklarasi super berani dari Mahapati Gajah Mada yang bilang dia nggak akan istirahat sebelum seluruh Nusantara bersatu. Sumpah inilah yang jadi bahan bakar roket buat ekspansi Majapahit. Dan visi Gajah Mada ini jadi kenyataan di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Mereka berdua ini, wah duet maut. Selama masa pemerintahan mereka dari tahun 1350 sampai 1389, Majapahit itu bukan lagi sekedar kerajaan, tapi udah jadi pusat peradaban Nusantara. Tapi ya gitu, namanya juga kekuasaan, nggak ada yang abadi. Setelah sampai di puncak-puncaknya, Majapahit pelan-pelan melemah. Nah, ini membuka jalan buat sebuah babak baru yang super dramatis dalam sejarah Jawa. Munculnya kekuatan baru yang didorong oleh keyakinan baru, yaitu Islam. Runtuhnya kekaisaran sebesar itu nggak terjadi dalam semalam. Prosesnya itu kayak efek domino. Pertama, Majapahit melemah, jadi ada kekosongan kekuasaan. Kekosongan ini diisi sama Kesultanan Demak di pesisir, yang jadi pusat perdagangan baru. Dari sana, kekuasaan geser lagi ke pedalaman, ke Pajang, sampai akhirnya Mataram Islam bangkit jadi penguasa baru di tanah Jawa. Setiap era baru itu pasti punya tokoh-tokoh kuncinya. Yang pertama ada Raden Patah, pendiri Demak. Dan yang menarik, beliau ini keturunan langsung dari bangsawan Majapahit. Jadi ini bukti kalau era baru ini bukan berarti putus total sama yang lama, tapi lebih ke evolusi. Terus puncaknya ada di Sultan Agung dari Mataram, seorang penguasa legendaris yang bahkan berani menantang kekuatan kolonial Eropa yang waktu itu lagi naik daun. Mataram Islam ini ibaratnya benteng terakhir kemerdekaan Jawa. Tapi benteng itu mulai retak. Dari dalam ada konflik suksesi, rebutan tahta. Dari luar ada kekuatan baru yang licik,
VOC Belanda yang terus menekan. Kombinasi dua hal ini ternyata fatal dan akhirnya membelah kerajaan itu selamanya. Ingat, tahun ini baik-baik, 1755. Ini adalah momen yang sangat menentukan. Lewat sebuah perjanjian yang ditengahi VOC, Kerajaan Besar Mataram Islam secara resmi dibagi dua. Dan inilah hasilnya. Perjanjian Giyanti itu secara resmi membelah jantung kekuasaan Jawa jadi dua, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Secara teknis, inilah cikal bakal dua keraton yang kita kenal sekarang. Tapi secara strategis, ini adalah akhir dari era kerajaan Jawa yang bersatu dan berdaulat penuh. Terus apa artinya semua cerita sejarah ini buat kita sekarang? Nah, di babak terakhir ini, kita akan coba sambungkan perjalanan panjang tadi dengan warisan budaya dan politiknya yang ternyata masih sangat nyata dan hidup di Jawa modern. Coba kita rangkum ya, perjalanan 1000 tahun ini meninggalkan jejak yang luar biasa banget. Mulai dari keajaiban arsitektur kayak Prambanan dan Borobudur, terus transformasi keyakinan yang mendalam dari Hindu, Buddha ke Islam, sampai ke tradisi yang masih terus hidup di dalam dinding-dinding keraton Yogyakarta dan Surakarta. Dan ini dia poin utamanya. Sejarah ini tuh belum mati. Dia masih bernafas. Di dalam keraton Yogyakarta dan Surakarta, gema dari kerajaan masa lalu itu nggak pernah benar-benar hilang. Mereka terus jadi pusat kebudayaan yang hidup, yang menjaga api tradisi, seni, dan filosofi kuno tetap menyala di tengah Indonesia yang modern. Jadi, kisah para raja Jawa ini nggak berhenti di buku sejarah. Kisah itu hidup di setiap candi, di setiap tarian, dan di setiap upacara keraton. Ini adalah sebuah narasi yang terus berlanjut. Pertanyaannya sekarang adalah, di tengah gempuran modernitas, bagaimana caranya warisan agung ini akan membentuk babak selanjutnya bagi Jawa dan juga bagi Indonesia?